Oke, jadi nanti hari ini kegiatannya ada informasi dari sekolah untuk kalian, dari Bapak dan dari Pak Stefanus. Nah, ya anak-anak silakan di-mute dulu, Matthew dan yang lainnya. Dan untuk kelas 4, apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Untuk kelas 5, untuk kelas 5 suara Bapak terdengar. Ya, terima kasih. Sudah terdengar jelas. Untuk kelas 6 sudah terdengar jelas. Oke, baik anak-anak, selamat siang. Yuk, Ren, dimatiin TV dulu. Yuk, yang lain juga sama di situ ya. Ya. Kita akan mulai kegiatan hari ini. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Siapa itu? Ada yang masih terbuka. Wen. Baik. Kita akan mulai ya. Jadi hari ini informasi yang pertama. Aduh, ini siapa yang pakai kaos dalam aja ini? Gali, kalau pakai seragam ya, pakai kaos. Jangan pakai kaos dalam saja. Pakai kaos yuk. Ya, kita akan mulai informasi yang pertama dari Pak Stefanus dulu ya. Silakan Pak Stefanus untuk menjelaskan kegiatan hari ini. Ya, selamat siang, terima kasih Pak Thomas. Selamat siang semuanya, selamat siang anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Mungkin kalau untuk yang kelas 6 sudah tidak begitu asing dengan Bapak ya. Tapi kalau adik kelas 5, kelas 4, siapa sih Pak Stefanus? Stefanus tahun ajaran ini membantu Pak Ano di bagian kurikulum. Terus ada deklarasi yang hari ini sebenarnya mau apa sih Pak? Tadi ada yang bertanya. Jadi hari ini agendanya oleh Pak Stefanus dan Pak Thomas itu akan menyampaikan mengenai apa sih program-program sekolah yang mendekati kalian, paling dekat dengan kalian. Nanti selebihnya akan mungkin suara Bapak yang kurang teriak ya. Oke, agendanya itu kita akan membahas mengenai program paling dekat dengan kalian lebih dahulu. Apa yang ya istilahnya yang akan bisa kamu laksanakan terlebih dahulu, kemudian membukanya di mana, kemudian akan seperti apa dan lain sebagainya. Oke, Bapak akan mulai. Sudah siap semua kan ya? Membaca terlebih dahulu. Harap sabar. Siap. Pagi Pak. Selamat pagi juga. Karena di sini ada 3 menit. Jadi Bapak harus agak sedikit melambat, tidak seperti biasanya. Oke. Oke. Apakah kelas 5 sudah proses berputar ya? Sudah semua ya? Teman-teman sudah semua ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah lihat ya? Sudah lihat?
Ini kasihan kalau yang lama kita nggak bisa ngeliat sekarang apa masih harus menunggu dulu. Nah, ada beberapa hal yang akan Pak Thomas dan Pak Stefanus sampaikan hari ini, dan langsung saja kita ke bagian intinya. Yang pertama, kemarin di awal tahun itu kalian sudah menerima yang namanya kode siswa. Kode siswa itu proses berarti ada yang masuk. Oke, nah kalian waktu awal tahun itu kan menerima seperti ini ya, kode SCH gitu ya. Nah, si kode SCH ini jangan kamu, terutama yang bawah ini, jangan kamu kasihkan ke teman-temanmu ya. Jangan sampai ini kamu berikan ke teman-temanmu karena ini nanti untuk membuka link di rapotmu, link individumu, kemudian juga mungkin ulangan, kemudian DPS, KT, itu nanti akan menggunakan kode ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau ada teman-teman yang iseng itu tidak, kalau ada teman-teman yang iseng itu tidak beringas ke kalian. Jadi Bapak Ibu guru tahu nih, oh punyanya kodenya misalnya ini KLMNJI ini punyanya Stefanus. Berarti kalau yang mengerjakan dengan kode ini KLMNJI itu kemudian di situ dananya di atasnya dananya Pak Thomas, berarti yang iseng siapa? Stefanus atau Thomas? Pak Thomas. Yang iseng? Pak Stefanus. Iya, benar. Yang iseng adalah Pak Stefanus. Orang yang punya password KLMNJI ini Stefanus, berarti Pak Stefanus mengerjakan punyanya Pak Thomas. Itu jadi maksud dan tujuannya adalah menghindari hal seperti itu. Kemudian di awal tahun dulu, Bapak sedikit curhat ya. Di awal tahun dulu pada waktu pertama kali kita menggunakan Classroom, itu ada beberapa siswa yang mengerjakan asal-asalan menggunakan namanya. Ada yang macam-macam menggunakan nama-nama samaran. Nah, menghindari hal-hal tersebut, maka pihak sekolah, ibu guru membuatkan password dan kode siswa ini. Tujuan dan maksudnya adalah menghindari hal yang tidak kita inginkan semua. Jadi harapannya anak-anak tetap menjaga kerahasiaan password. Yang digunakan adalah password pertama kali yang pada waktu itu diberikan oleh wali kelas. Pak, password saya ubah. Atau saya dapat password baru dari Pak Stefanus. Tetap password yang digunakan adalah password lama yang diberikan oleh wali kelas. Password atau kode siswa yang diberikan oleh wali kelas itu adalah yang digunakan oleh semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 memiliki kode siswa yang beraneka macam. Jadi bukan lagi password yang ada di email kamu. Nanti kalau misalnya kamu dapat Google Form, kemudian dengan Google Formnya itu diminta untuk kode siswa, nanti yang kamu pakai adalah kode siswa yang di bawah email ini. Yang pertama kali diberikan, jadi misalnya ada, Pak saya kemarin ganti email nih, kelas 6 misalnya ada Gerald kan ganti email, tetap yang digunakan adalah password kode yang lama. Tetap kode yang lama yang pertama kali dipakai, yang pertama kali dikirim ke kamu. Pak, saya yang pertama kali bilang saya harus menghubungi siapa? Kalau kelas 6 bisa langsung menghubungi Pak Stefanus, tapi kalau yang kelas 5 dan kelas 4 kan belum punya nomor Pak ya. Kamu bisa menghubungi wali kelasmu.
kalau wali kelasmu tidak bisa menggunakan alamat emailmu dan passwordmu yang pertama kali, nanti biasanya wali kelas akan bertanya ke bapak. Itu kaitannya dengan kode siswa. Untuk pertanyaan kita tampung nanti saja ya Pak Mas ya, di bagian terakhir ya. Bagian terakhir kalau ada yang punya pertanyaan disimpan dulu. Kalau perlu ditulis dulu biar tidak lupa, atau di HP-mu. Nanti bagian terakhir akan sesi tanya jawab. Nah, Bapak akan beranjak ke yang berikutnya. Setelah kode siswa, Bapak akan membahas mengenai kehadiran. Bukti kehadiran itu bisa Bapak Ibu lihat sekarang bukan lihat secara tatap muka, tetapi dari link-link yang ada. Misalnya nih Pak kelas 6 Bapak minta di bibit pagi itu selalu ada absensi. Silakan yang hadir untuk bibit pagi itu absen. Nah, kemudian setelah itu ada kalau bahasa Indonesia itu ada lagi, kalau bahasa Indonesia ada bitnya, Bapak ada lagi itu yang hadir di meet siapa, itu Bapak ada lagi. Pak, kenapa kalau sudah ada di meet pagi harus ada lagi Pak guru bidang studi ya Pak Stefanus sendiri masih minta lagi nih untuk bukti kehadiran. Kenapa nggak jadi satu saja? Katanya begini, di pagi hari mungkin kamunya hadir gitu ya, hadir tidak ada gangguan masalah jaringan dan sebagainya, akhirnya hadir. Tapi ketika di siang hari kamunya tidak hadir karena mungkin masalah jaringan dan sebagainya. Nah, itu makanya ada lagi nih kalau di kelas 6 sampai 3. Yang ketiga itu adalah yang di classroom. Classroom itu yang menggunakan foto. Nah, kalau yang menggunakan foto itu merupakan bukti kehadiran secara kompleksmu. Bahwa kamu tidak ikut meet di hari itu, tetapi kamu ikut dalam pembelajaran. Nah, kalau yang kelas 4 dan kelas 5, kamu bisa menanyakan wali kelasmu nantinya. Bukti kehadiran Bapak sudah banyak sekali Pak, karena memang sekarang kita tidak sedang tatap muka. Jadi kita berada di rumah, yang ada di rumah, kasus mungkin di kantor, mungkin di sekolah, atau di kelas, atau di mana juga. Nah, di situ Bapak bisa memantaunya dari mana kalau kamu hadir atau tidak. Bukti ini, bukti kehadiran ini, Pak, bukti kehadiran ini, kemudian nanti yang Bapak kasih bukti kehadiran itu nanti berujungnya pada rapor. Di rapor itu kan ada kan hadir berapa kali, izin berapa kali. Kemudian selain bukti kehadiran juga merupakan bukti tanggung jawabmu. Jadi misalnya Pak Thomas mau ngasih nilai kerajinannya anak A, si A itu buktinya dari mana kok? Tanggung jawabnya saja dia nggak pernah hadir atau dia nggak pernah mengisi bukti kehadiran. Itu kan Pak Thomas jadi tidak bisa mempertanggungjawabkan mengapa Pak Thomas memberikan nilai A, Pak Stefanus memberikan nilai A kepada misalnya si Yohanes. Dia itu kalau kamu tidak pernah memberikan bukti kehadiran, Pak Stefanus juga akan kesulitan menilai dari rasa tanggung jawabmu. Itu masalah kehadiran, jadi jangan nggak ada nilainya. Siapa bilang bahwa kehadiran itu tidak ada nilainya? Itu tetap ada nilainya. Kan pada penilaian di dalam rapor tanggung jawab, kemudian sikap, kemudian juga bisa untuk penilaian juga kehadiran itu sendiri. Jadi tolong yang belum tertib dalam pengisian kehadiran, tolong diisikan. Kemudian yang berikutnya, kondisi pembelajaran saat ini itu seperti apa sih? Kondisi pembelajaran yang ada di lapangan saat ini. Kondisi pembelajaran kita saat ini itu secara online. Sambil
komputernya sambil kondisi pembelajaran saat ini adalah kondisi yang online. Online itu bisa mendekatkan siswa dengan guru, juga bisa mendekatkan siswa antar siswa, terutama ketika meet. Tapi bagaimana kalau ketika meet kameranya tertutup? Misalnya kayak saat ini lah, kameranya tertutup. Bapak dan Ibu guru, bagaimana cara tahu bahwa kamu sedang mengikuti atau tidak? Siapa tahu nih, ketika kamu menutup kameranya, ternyata kamunya lagi tidur. Yang penting saya ikutin. Nah, bisa juga seperti itu. Misalnya saya sudah absen dikit. Terus betapa kamu membayar mahal-mahal setiap bulannya yang istilahnya bayar mahal setiap bulannya untuk pulsamu mungkin, untuk kuotamu, untuk wifi-mu di rumah, atau untuk sekolah SPP-nya. Tetapi kalau kamunya tidak mengikuti dengan jadi jangan menyia-nyiakan jerih payah orang tua dengan mengatakan saya selalu hadir Pak, selalu hadir itu. Tetapi begitu ya memang betul namanya ada di situ, tetapi orangnya tidak berada di situ. Itu mohon dengan sangat anak-anak untuk selalu setia membuka kami. Kita jangan dalam tanda petik jangan mengecewakan orang tua lah, mengatakan bahwa saya hadir, tapi yang hadir cuma fotonya di situ. Media sudah selesai, namanya nggak keluar-keluar. Apa pernah itu kejadian di tahun lalu atau di tahun sebelumnya itu pernah kejadian. Media itu sudah selesai, Bapak sudah mengakhiri, teman-teman yang lain itu sudah keluar. Nah, si anak ini nggak keluar-keluar dan dia itu hanya memajang foto. Pertanyaannya apakah sekarang ini ngikutin atau dia kemana? Kalau misalnya dia izin ke toilet, biasanya anak-anak itu membuat chatting. Pak, saya izin dulu ke toilet. Pak, saya tutup kamera dulu ya, maaf saya sedang makan. Pak, maaf ya saya tutup kamera dulu, soalnya di rumah misalnya baru ada gawe atau banyak orang. Nah, itu berarti ada izin, ada proses izin. Tapi kalau yang tidak ada izin, mengapa? Jangan ya, jangan dibiasakan hal seperti itu, karena jangan mengecewakan orang tua juga. Kemudian kaitannya dengan Google Classroom, ambil contoh di sini. Karena ini punyanya Thomas ya, Bapak pakai kelasnya Thomas. Bentar ya, kita lihat anak-anak yang di kelas ini aja yang saya pakai yang siswa aja Mas, yang dari kelas 1 sampai kelas 4 sampai kelas 6 ya. Ada di sini ya. Bapak tutup dulu sebentar, ini kita tunggu loadingnya. Langsung. Itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kita untuk berada kelas di sini. Salah satunya itu yang tadi Bapak sampaikan ketika ini dibuka untuk mendekatkan antara Bapak Ibu guru dengan kalian. Terus sampai saat ini ketika kita tatap muka pun Bapak Ibu guru itu belum tentu bisa menghafalkan namamu. Namamu sih tekannya, tapi belum tentu tahu namanya. Terus caranya mendekatkan bagaimana? Cara pendekatannya, cara yang kedua adalah dengan cara mengubah foto profilmu itu menggunakan fotomu. Misalnya si Abigail, Abigail seperti ini, yang ini ya anaknya. Adeline yang ini ya anaknya. Jadi gantinya menggunakan
karakter jangan ya, gantilah menggunakan foto-foto kalian. Mau fotonya yang agak sedikit santai atau foto-foto yang selfie yang seperti ini silakan saja, nggak apa-apa. Ini juga untuk mendekatkan antara bapak dengan kamu gitu. Kenapa? Karena begitu bapak klik misalnya punya sikap Abigail. Misalnya bapak klik punya Abigail, ini bapak kan jadi lihat oh ini punyanya si Abigail seperti itu. Jadi jangan menggunakan foto-foto atau profil-profil karakter-karakter, tapi gunakan foto-foto kalian. Tidak ada ruginya untuk kalian. Apa? Karena justru itu dengan seperti itu bapak atau Pak Thomas mungkin tahu yang namanya Andrew Winston itu yang ini, kemudian yang namanya Safin yang ini. Nah, ini bagi yang belum mengganti profilnya, ganti ya. Cara menggantinya seperti apa sih Pak? Cara menggantinya kita bisa menggunakan klik di sini sudah langsung bisa ketika kamu masuk ke kelas. Nah ini kemudian diganti. Kemudian kita ganti, kita klik di sini ada gambar foto. Kemudian kita bisa mengupload atau memilih foto kalau dari komputer ya upload melalui komputer misalnya. Yang SCH ya Pak ya, ini Bapak. Ya yang SCH Pak, dan itu harus SCH Pak. Jadi misalnya ini mana yang Pak Thomas sudah mengganti lagi. Ini misalnya seperti ini, kemudian kita jadikan logo. Nah itu langkah-langkahnya seperti itu yang belum menggantikan foto profilnya langsung ganti. Seperti itu. Nah, begitu juga kalau menggunakan HP. Klik aja di bagian atas yang tadinya hanya K itu tadi. Kalau misalnya K, itu diklik. Kalau kalian apa? Kamu klik. Klik kemudian nanti di situ ada gambar foto. Klik lagi pilih foto yang mana yang kamu mau. Seperti itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Pak Thomas pasti nanti akan menjadi panjang lebar karena berhubungan dengan sekolah dan berhubungan dengan kegiatan perubahan juga. Nah untuk pertanyaan nanti kamu tulis dulu ya Nak ya, tulis dulu. Nanti ada bagian sesi akhir, silahkan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Pak Thomas ya Pak Thomas ya. Ya silakan Pak Thomas. Antuk. Apa Antuk? Siap ya. Nah, ini masih ada yang mau masuk ternyata. Berapaan teman kalian mau masuk? Baik, Bapak akan lanjutkan ya untuk informasi dari Bapak selaku kesiswaan. Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kalian titik. Dari mana kalian akan bisa memperoleh informasi-informasinya. Nah, ini sudah sedikit disinggung. Segala bentuk informasi dari sekolah sudah ada wadahnya, sudah ada tempatnya, yaitu melalui set sekolah. Pak, linknya dari mana? Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru pasti sudah pernah memberikan link ini, ya. Dan juga kalian bisa memperoleh linknya ada di Google Class Info, ya. Ada di Classroom Class Info itu. Bapak pernah share di situ, ya. Kalian tinggal klik. Kalau kalian klik misalnya ya, ini ada. Nah, di sini ada segala macam bentuk info kegiatan yang bisa kalian ikuti dari rumah. Ya.
info kegiatan yang kalian bisa ikuti dari rumah. Ini salah satu contoh kegiatan yang pernah dilakukan oleh anak kelas 3, yaitu kegiatan Learn and Play, yaitu pada tanggal 31 Juli. Dan ini adalah contohnya. Ini adalah anak-anaknya yang mengikuti kegiatan tersebut. Ya. Nah, selain itu ada juga kegiatan lainnya, informasi-informasi lomba. Ada banyak sekali lomba yang bisa kalian ikuti. Salah satunya ini adalah OMIDS 2021. OMIDS itu apa? Ini adalah Olimpiade Matematika. Ya, Olimpiade Matematika ini untuk SD memang ini berbayar ya, anak-anak ya. Berbayar untuk SD itu biayanya 35.000. Ya, kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan cara mendaftarkan melalui online. Dari mana linknya? Kalau kalian baca di sini sudah ada linknya untuk mengikuti pendaftaran ini. Ada link pendaftarannya. Kalian bisa langsung klik. Nanti kalian akan diarahkan ke website OMIDS-nya. Nah, di sini kalian bisa register pendaftaran. Sampai saat ini baru ada beberapa anak yang mengikuti. Contohnya yang dari kelas 6 itu ada Keiko yang sudah mengikuti, sudah daftar. Terus selain OMIDS ada juga kegiatan lainnya. Wah, ini lag. Ini adalah lomba. Nah, ini lomba dan pameran lukis persahabatan bertema budaya. Ini pendaftarannya sudah selesai ya, paling lambatnya tanggal 13 Agustus. Apakah dari kalian ada yang mengikuti? Sudah mendaftar? Ya, jadi yang kalian senang lomba melukis bisa kalian mengikuti di sini. Dan ini ada link pendaftarannya juga. Terus, nah ini lomba mendongeng ini juga sudah berakhir. Nah, Bapak mengapresiasi kalian, ternyata ada beberapa teman kalian yang sudah mengikuti. Nah, siapa yang mengikuti? Dan kemarin itu ada beberapa anak yang mengikuti, yaitu ada Cleo dari kelas 3, terus ada Helena dari kelas 6, ya. Dan beberapa teman kalian bahkan bisa berprestasi di situ. Dari mana kita tahunya? Kalian bisa mengikuti dari sini. Kalau kalian klik prestasi di sini, Bapak sudah memasukkan foto kalian. Nah, ini Leo sebagai juara 1 pada kegiatan mendongeng ini. Bahkan Helena juga bisa memperoleh sebagai juara 3. Dan ini yang satu lagi yang Bapak sampai mengapresiasi sekali, ternyata Bapak tidak tahu, ternyata malah Jessica mendaftarkan sendiri dan bisa memperoleh bronze medali pada kegiatan bahasa Inggris ya, Jennifer ya. Nah, bahkan Bapak nggak tahu tiba-tiba Jennifer memberikan ada seperti ini aja, kok hebat sekali bisa mengikuti. Nah, ini harapan Bapak juga kalian selalu aktif. Selain di melalui set ini, kalian juga bisa mengikuti dari yang lainnya. Nah, maka jadi nanti kalau ada yang mengikuti lomba bisa memberitahu kepada Bapak atau kepada wali kelas kalian, nah, Bapak, Ibu, saya mengikuti lomba ini, saya juara ini. Nah, nanti silakan kalian memberitahu, menginformasikan ke wali kelas kalian, ya. Atau mungkin Pak ada lomba ini nih buat anak-anak SD, silakan bisa di-share wali kelas, nanti biar wali kelas akan menginfokan ke Bapak, atau bisa langsung ke Bapak. Nanti bisa Bapak tuliskan di set sekolah kita. Nah, ada juga lomba-lomba yang lainnya. Nah, ini masih membaca. Nah, ini ada juga Pemnas nih, Pekan Matematika Nasional. Kalau tidak salah kemarin Andrew Winson sudah meminta pendaftarannya persyaratannya ke Bapak. Kalian bisa mengikuti juga. Nah, untuk SD harganya kalau ini lebih mahal. Gelombang pertama 55.000, gelombang kedua 60.000. Secepatnya, ya. Ya.
Nanti saja pertanyaannya ya. Bapak jelaskan dulu, Alvaro, Bapak jelaskan dulu ya. Nah, dari mana pendaftarannya? Di sini sudah ada linknya juga. Kalau kalian klik, kalian akan diarahkan ke website seperti tadi. Ya, kalian bisa mendaftar di situ. Yang senang matematika. Ada juga kegiatan nanti di sini lomba poster yang diadakan dalam kegiatan pramuka. Ada lomba public speaking, tetapi ini sudah paling lambatnya tanggal 7 Agustus ya. Terus ada juga kegiatan lainnya. Nah, ini yang baru ini. Bapak baru memasukkan ini. Nah, ini tanggal 14 Agustus sudah beberapa anak mengikuti, sayang sekali. Padahal ini kegiatannya sangat bagus untuk anak-anak buat kalian. Kalian diajak belajar mengenal Indonesia, suku-suku, tarian dan sebagainya, kalian bisa mengikuti. Ada juga kegiatan ini, Indonesia Student Science. Nah, ini juga berbayar. Kalian bisa ikut di sini nih. ISCC kedua. Ya, kalian bisa ikut. Harganya untuk reguler kalau kalian ingin ikut adalah 50.000 per mata pelajaran. Di SD bisa mengikuti 3. Ada 3 pelajaran, ada matematika, ada IPA, ada bahasa Inggris. Per mata pelajaran 50.000. Jadi kalau kalian, Pak, saya mau ikut 3-tiganya, nanti kalian tinggal dikalikan saja 3. Jadi 150.000. Kalian bisa memilih di sini mau ikut apa. Ya, linknya juga sudah ada di sini. Nah, ini link pendaftarannya. Terus berikutnya, nah ini yang gratis. Bapak harap kalian bisa mengikuti ini. Nanti tanggal 28. Ya, Bapak harap kalian semua bisa ikut. Karena di sini banyak sekali pengetahuan yang bisa kalian ikuti. Sabtu tanggal 28 jam 9:30 sampai jam 11. Kita akan belajar tentang warna. Ya, Bapak harap kalian bisa mengikuti. Nah, informasi ini bisa kalian lihat di sini atau di chat sekolah, ataupun kalian bisa mengikuti yang ada di Instagram, di Facebook. Banyak sekali informasi tentang perlombaan. Nah, ini untuk set sekolah. Ini berarti secara umum, ya, set sekolah secara umum. Di set sekolah juga kalian bisa set sekolah juga di sini ada pada profil guru dan karyawan di sini kalian bisa mengetahui posisi kalian atas berapa ada. Misalnya contoh, sini ada guru-guru kalian. Bapak buka yang kelas Pak Petrus nih. Ya, bisa Bapak klik nama Pak Petrus, nanti akan masuk ke dalam set kelas 5B. Nah, kalian bisa lihat nih siapa saja sih yang di kelas 5B, nama-namanya. Ya, ini contohnya ini adalah kalau ini set kelas kalian. Di sini kalian bisa mengupload kreasi-kreasi kalian di sini. Nanti kalian tinggal meminta Pak Petrus, wali kelas kalian untuk memasukkan. Di sini ada profil, ada agenda pelajaran, mata pelajarannya apa, dan bahkan ada latihan-latihan juga di sini yang bisa kalian ikuti. Ya, tapi ini per kelas. Klik Bapak klik nama siswa di sini, pasti akan yang muncul adalah nama-nama kalian. Ya, di sini. Itu set kelas. Bahkan kalau kalian yang terbaru, misalnya contoh nih, Bapak buka yang Pak Johani kelas 6C. Di sini tadi Pak Johani sudah memasukkan beberapa informasi ke sini pada kegiatan yang belum kok nggak keluar. Agenda profil siswanya. Oke, kita lihat di kelas 6C siapa saja. Oh, di sini ada Adam, tapi belum ada fotonya. Nah, foto ini silahkan setelah ini kalian kirimkan ke wali kelas. Pak, foto saya tolong dimasukkan ke set kelas. Ini kan masih kosong nih. Ini masih kosong. Silahkan nanti diisi.
Nanti akan diisi sama Bapak Ibu wali kelas kalian, nama foto kalian dan nama kalian di sini. Biar bisa terpampang. Ya, ini contohnya untuk set kelas. Sedangkan set sekolah ini data Bapak Ibu guru kalian. Sampai dengan ada pusakawati, pustakaan siapa. Ya, kalian bisa memperoleh informasi di sini. Bahkan kalian pun bisa tahu nih sejarah sekolah kita. Sekolah kita di profil sekolah. Ya. Kapan sih sekolah kita berdiri? Yang tahu nggak tahun berapa? Nah, di sini ada sejarahnya. Kapan sekolah kita berdiri? Yaitu sekitar tahun 1970 ternyata. Bahkan kita pun bapak pun belum lahir ini. Tapi sekolah ini sudah berdiri. Ya, siapa saja kepala sekolahnya dari pertama. Nah, di sini ada sampai ke yang terbaru ada Pak Arno. Nah, kalian bisa menemukan informasi tentang sekolah di sini. Nah, itu tentang set. Ya, tentang set. Berikutnya ini juga satu lagi yaitu tentang sarana informasi dari sekolah melalui Google Classroom. Kelas info ya. Oh, ini masih kelas 1 sampai 3. Nanti ada info kelas 4 sampai kelas 6 seperti ini. Nah, Bapak menjelaskan sedikit untuk set tadi, kalau kalian buka di info kelas 4 sampai 6, pasti Bapak pernah pertama kali itu mengirimkan link ini pada tanggal 4 Agustus. Nanti kalian bisa buka di info kelas kalau ingin mengetahui tentang set sekolah kita. Di sini sudah ada linknya, kalian tinggal klik linknya. Ya, anak nih. Ada di info sekolah. Dan setelah ini nanti kalian pun akan mengisi daftar hadir untuk kegiatan ini. Kalian silakan nanti di bagian tugas Bapak akan mengirimkan linknya untuk daftar absensi yang mengikuti kegiatan pendampingan ini. Ya, setelah ini nanti akan Bapak share pada kalian, lalu kalian buka di info kelas 4 sampai kelas 6. Kenapa? Daftar hadirnya. Terus, nah tahun ini sudah, tapi nanti akan Bapak ganti menjadi tanggal 28 Agustus. Kalian bisa mengikuti. Terus ini Agustusan sudah. Oke, itu informasi dari Bapak tentang kegiatan-kegiatan sekolah kita. Ya, baik. Bapak akan sebentar. Mute dulu. Bapak akan menghentikan presentasi. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mana ini? Oke. Nah, itu informasi yang bisa Bapak sampaikan dari kesiswaan. Tadi Pak Sepatu juga sudah. Nah, dari anak-anak, silahkan kalau ada yang ingin berprestasi, ayo kita tunjukkan bahwa kita itu mampu untuk berprestasi. Ya, bukan hanya disuruh, ayo Aparo kamu ikut lomba ini. Ah, nggak mau Pak, saya takut, saya malu. Nah, ya. Ya, dari kelas 4 biasanya. Boleh, kalau kamu ingin ikut kegiatan bahasa Inggris, silakan ikuti. Ya, kalian buka, terus kamu silakan mendaftarkan. Kalau misalnya Pak, saya butuh NISN, Pak, saya butuh surat keterangan sekolah bahwa saya belajar di sekolah. Kalian bisa meminta ke wali kelas kalian atau bisa menghubungi Bapak. Ya, langsung. Ada lagi? Ya, nanti kamu buka sendiri di set sekolah. Nah, biaya pendaftarannya sekolah atau pribadi? Pendaftarannya ditanggung pribadi. Ya, silakan kalian ikut dengan cara mentransfer biasanya. Nah, selain tadi, coba Bapak pengen tahu nih dari kalian. Coba dari anak-anak kelas 6 yang mengikuti lomba siapa saja ya? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Keiko, Andrew Winson. Siapa lagi? Siapa? Yang kelas 6? Keiko, Andrew Winson, terus ada Piero yang AXN itu. Angela ikut? Angela ikut lomba apa? Omis, udah mendaftar belum? Sudah? Untuk persyaratannya apakah sudah lengkap? Oke, ya. Jadi sudah ya. Ada Jennifer Anastasia Dani. Oh, ikut lomba lagi ya? Baik, itu yang dari kelas 6. Tolong nanti kalau misalnya ini infokan ke Bapak kalian mengikuti lomba apa, ya. Yang dari kelas 5, ada nggak yang ikut lomba kelas 5? Pak. Ayo, yang kelas 5. Pak, pendaftarannya di mana? Kenapa? Kayak mana yang lomba pendaftarannya? Lomba pendaftarannya tadi kan sudah Bapak tunjukkan di site sekolah kita. Ada kan? Link pendaftarannya, kalian tinggal klik. Jadi nanti habis ini kamu buka site sekolah, kamu baca-baca deh di situ informasinya. Dibaca informasinya. Bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, bisa pakai tablet kalian, silakan. Kelas 5, ayo. Kelas 5 ada nggak yang ikut lomba nggak? Saya, Pak. Ayo dong. Siapa? Siapa namanya? Saya. Ayo. Saya itu siapa? Ciwila Kristalis Lip. Oh, Cila. Cila ikut lomba apa, Cila? Omid. Omid. Oke, baik. Terima kasih udah mendaftar belum? Tadi udah pencet register. Oh, udah register. Silakan nanti jangan lupa untuk transfer itu ya. Mengikuti. Oke. Yang kelas 4, ada nggak? Kelas 4 ada nggak yang ingin ikut? Olimpiade. Ayo. Ada Omis, ada Pemnas, ya. Ada juga tadi ISCC yang bahasa Inggris, ya, yang ingin ikut bahasa Inggris. Ya, bayar 50.000 kalau ISCC bahasa Inggris. Nah, kalau kalian ingin dan membutuhkan misal surat-surat dari sekolah, surat keterangan, NISN atau surat keterangan, silakan nanti bisa WA ke Bapak atau wali kelas kalian, ya, biar ada, atau langsung ke Bu Cindy, ya, atau bisa langsung juga ke Bu Cindy minta dibuatkan. Ya, banyak sekali. Kalau yang berbayar itu hadiahnya lumayan itu tadi, hadiahnya sangat banyak. Tapi kita tidak melihat hadiahnya dulu. Jangan melihat hadiahnya dulu, tapi tunjukkan kalau kita itu bisa, kita itu mampu untuk bersaing dengan teman-teman se-Indonesia. Ya, karena ini sifatnya nasional se-Indonesia. Jadi nanti kalau yang mau ikut, silakan mengikuti, tunjukkan kalau kalian itu bisa. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebutkan namanya, kelas berapa, silakan mau bertanya apa. Tidak ada? Sudah cukup jelas informasi dari sekolah? Pak. Pak. Silakan, siapa namanya? Adeline Kaliana 5 nomor 1. Itu yang membaik. Silakan. Karena mau bertanya apa ada di kelas 5? Yang lomba Inggris itu yang online gitu. Betul. Lombanya secara online. Tidak. Makasih. Karena untuk saat di masa seperti ini tidak mungkin lombanya itu secara offline, jarang. Sekarang sifatnya secara online. Tapi ya Bapak harap ketika walaupun secara online kita mengikutinya secara jujur. Ya, ingat kejujuran itu penting. Ya, kita tetap jujur untuk mengikuti. Ada lagi? Itu boleh daftarnya nanti habis NIT. Boleh, silakan setelah NIT kalian daftar, ikuti.
Ya, nanti ketika misalnya ada persyaratan yang dibutuhkan, bisa kalian tanyakan. Keiko mengangkat tangan, kenapa Keiko? Oh, turunin atau? Keiko mau bertanya, makanya. Karena itu kalau kalian klik tangan, itu artinya kalian mau bertanya, ya. Oke, yang lain ada lagi? Sudah cukup jelas informasinya? Ya. Nah, nanti segala macam bentuk informasi itu ada di karena Bapak tidak mungkin kan, Bapak Ibu wali kelas kalian setiap hari menginfokan lomba-lomba. Nah, kalian selalu aktif untuk membuka set sekolah, ya. Nanti jika ada pertanyaan kurang jelas dalam mengikuti bagaimana persyaratan dan sebagainya, kalian dapat tanyakan, ya, anak-anak. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Ya, ambil sikap baik. Bapak minta tolong Yosefa untuk memimpin doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih ya atas perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, yang Pak Thomas sampaikan, dan Pak Stefanus sampaikan itu sungguh-sungguh berguna buat kita semua, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dadah.